Halo semuanya, apa kabar? Di video ini gue akan cerita lagi di story gue yang kedua. Kalau yang pertama kemarin, itu yang belum nonton, silahkan nonton di sini. Silahkan nonton. Itu story yang pertama, itu tentang persiapan gue kuliah di Jepang. Yang kedua, ini akan gue ceritakan kuliah gue apa dan bagaimana lika-liku kuliah gue di Jepang ya. Jadi kuliah gue ini, gue ambil DBS, ini bukan nama bank atau yang lain-lain, tapi Doshisha Business School, ini nama fakultas di Doshisha University di Kyoto di Jepang. Nah, dari mana dulu gue ceritanya ya? Jadi kalau business school bagi yang belum tahu, atau nanti mau kira-kira kalian nih punya rencana buat lanjut kuliah di business school atau ngambil gelarnya MBA. Jadi kalau business school ini mayoritas gelarnya nanti setelah lulus adalah Master of Business in Administration, MBA ya. Jadi semoga video ini bisa membantu. Oke, business school dulu. Buat yang belum tahu business school itu seperti apa, jadi pertama kali muncul itu di dunia itu di Perancis tahun 1800-an. Lalu kemudian menyebar terutama di Eropa, di Amerika dulu, baru masuk ke Asia beberapa tahun setelahnya. Yang paling terkenal dan nomor satu adalah Harvard Business School di Amerika. Itu jadi kiblat semua business school di seluruh dunia untuk material, untuk metode pembelajaran, dan lain-lain. Lalu ada apa lagi ya? Masuk ke Asia itu tahun 1970-an. Masuk ke Jepang dan Indonesia gue kurang tahu kapan, tapi sudah cukup banyak. Ada business school di Jepang, ada 10. Doshisha salah satunya, Doshisha Business School. Ada Hitotsubashi, ada Keio, ada Waseda, ada EPU, Ritsumeikan University. Lalu kalau di Indonesia ada Prastia Mulia, ada Petra University, ada SBM ITB, ada Sampurna Business School. Kalian bisa cek sendiri di internet kalau untuk listnya. Belajarnya seperti apa sih? Lalu metode pembelajaran seperti apa? Apakah beda dengan sekolah-sekolah yang lain atau fakultas-fakultas yang lain? Ada lab-labnya nggak? Kita nge-lab nggak? Untuk yang pertama nge-lab, kita nggak ada nge-lab karena kita tidak research, kita tidak melakukan exact research seperti mahasiswa-mahasiswa science, karena kita mahasiswa masuk ke sosial sih, sosial ekonomi. Di kelas itu kita kelasnya untuk Doshisha ya, gue nggak tahu kalau kelas yang lain, tapi untuk mungkin business school pada umumnya itu kursinya bukan ke belakang, bukan kayak kelas-kelas biasa kalian S1 atau kelas-kelas di kelas pada umumnya, tapi kalau kita punyanya letter U. Jadi letter U itu untuk bisa lebih ke discussion class style gitu. Jadi stylenya itu lebih ke discussion. Jadi kita bisa ngeliat semua teman-teman kita yang ada di kelas. Kita bisa saling berinteraksi karena memang ditujukan untuk kita bisa memberikan pendapat, kita bisa menyanggah, kita bisa berdebat, kita bisa nanya, kita bisa menjawab pertanyaan. Jadi memang lebih fokusnya kita menganalisis, kita memberikan pendapat, kita melakukan ide, karena itu yang jadi pada nantinya bentukan si lulusan MBA ini akan jadi seperti apa. Karena untuk lulusan MBA atau lulusan business school itu biasanya mereka nanti akan jadi levelnya sudah manajerial di kantornya. Jadi sudah manajerial level, bukan lagi staff, dan mereka harus membawahi banyak sekali divisi dan orang. Jadi intinya seperti itu. Jadi kenapa kalau kalian lihat misalnya CEO ternama di dunia itu mereka lulusannya MBA. Kayak yang paling gampang Gojek deh. Gojek itu siapa, Nadine Makarim ya, itu dia lulusan MBA Harvard. Grabback juga sama. Lalu yang lain-lain banyak sekali. Memang nggak semua sih, cuman mayoritas lulusannya MBA. Mungkin kalau kalian kerja di perusahaan asing, kalian boleh tanya CEO-nya atau tanya director-nya atau country manager-nya, mereka lulusan mana. Mungkin jawabannya rata-rata adalah lulusan MBA di business school dimanapun itu. Silakan tanya. Lalu kita banyak sekali menggunakan study case. Gue punya satu contoh di sini. Ini study case-nya Harvard Business School atau Harvard Business Review. Jadi material dapat dari sana semua dan kita harus beli, ini nggak bisa karena publikasinya tidak gratis, kita harus bayar. Ini sekitar 400-an kalau nggak salah satunya. Tapi kalau beli di internet gitu ya, itu bisa lebih dari $10. Jadi sebenarnya lebih murah, mungkin disubsidi sama kampus, gue nggak tahu juga. Yang penting kita harus bayar aja. Nah, itu kita banyak analisis dan biasanya ini satu case itu untuk 1 minggu. Jadi ini jadi assignment juga. Jadi kalau
Di business school itu tidak mungkin tidak ada assignment, tidak ada tugas. Jadi tiap minggu kita selalu ada tugas, kita ada tugasnya baik individu ataupun tugas per kelompok. Yang per kelompok biasanya kalau kita ada project, kita ada presentasi, biasanya project presentasinya untuk company lain atau hanya presentasi di kelas aja. Kalau ditanya susah atau gampang kuliahnya, kalau menurut gue pribadi susah gampang. Pertama gampangnya dulu ya. Gampangnya kenapa? Karena tidak ada jawaban yang pasti. Maksudnya tidak ada jawaban mutlak di perkuliahan gue ini. Jadi apapun pertanyaannya, lu bisa jawab berdasarkan pengalaman lu, berdasarkan pemahaman lu sendiri, tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan yang sangat general, kita dikasih case nih. Kalau ini marketing New York City. Anggap aja kita ganti jadi marketing Jakarta lah. Ada namanya Visit Jakarta atau apa gitu ya. Ada kasusnya, misalnya ada problemnya. Problemnya Jakarta sering macet, Jakarta banjir, tingkat kriminalitasnya tinggi, lalu pengangguran di mana-mana, overcrowded dan lain-lain. Kita ditanya, nanti ada solusinya macam-macam dan kita juga harus kasih solusi menurut pemikiran kita. Contohnya nih ya. Lalu pertanyaannya muncul, strategi terbaik apa misalnya yang bisa diterapkan di Jakarta. Contohnya seperti itu. Nah, kita harus jawab nih dengan pemikiran kita. Misalnya kalau tanya kayak tadi ya, mungkin dengan memperbanyak transportasi umum gitu, memperbanyak lapangan kerja supaya nggak banyak pengangguran, jadi menurunkan tingkat kriminalitas. Kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin jawaban dari teman-teman gue akan berbeda, akan lain. Tetapi itu tidak bisa disalahkan karena mereka punya base pemikiran mereka itu dari backgroundnya juga beda-beda. Mungkin ada yang dari psikologi, ada yang dari science, ada yang udah pernah tinggal lama di Jakarta, mungkin ada orang Jakartanya asli, seperti itu. Jadi tidak ada jawaban yang salah selama jawaban lo bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang diterapkan di metode pembelajaran di business school. Itu kenapa gampang. Susahnya, kalau menurut gue susahnya yang pertama adalah karena basic gue bukan ekonomi, basic gue bukan bachelornya bukan di e-commerce misalnya, bukan di bisnis. Jadi agak susah buat mengikuti. Akan jadi sangat mudah buat yang sarjana ekonomi misalnya ambil kuliah MBA. Itu akan sangat mudah karena semester pertama itu mereka banyaknya mengulang. Jadi kita ada belajar bisnis ekonomi, ada belajar operational management, lalu accounting, ada finance, ada marketing. Memang nggak semua di fakultas ekonomi di S1-nya, tapi at least sudah punya sudah punya pengetahuan sebelumnya. Sedangkan yang nggak tahu sama sekali kayak gue gitu, itu gue harus usahanya lebih banyak, gue harus baca-baca lebih banyak, nanya-nanya. Ada tugas yang gue nggak ngerti, gue nanya ke teman yang memang sudah punya basic ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu waktu gue di semester 1. Di semester kedua itu sudah bisa elektif itu kita bisa milih. Jadi ada banyak sekali list course atau mata kuliah yang bisa dipilih atau diambil. Nah itu kita bisa pilih berdasarkan minat kita dan nanti yang akan berhubungan dengan tesis kita pada akhirnya. Jadi gue tidak berhubungan dengan namanya manufacturing, gue tidak berhubungan dengan namanya banking. Jadi gue nggak ngambil tuh yang namanya banking, finance, international trading atau manufacturing atau factory yang seperti itu gue nggak ngambil. Gue lebih ngambilnya ke kayak marketing, kayak electronic retailer, lalu ada creativity industry, semacam itu. Dan kalau di dosisnya sendiri itu dibagi 3 elektif. Yang pertama ada sustainability and green business, yang kedua ada cultural and creativity, yang ketiga ada business in Asia. Business in Asia itu lebih ke bisnis di Asia sih, ya itu artinya itu business in Asia, bisnis di Asia. Jadi mereka lebih fokusnya ke market di Asia karena di Jepang ada di Asia. Jadi bagaimana membandingkan dengan Eropa, membandingkan dengan Amerika, Afrika dan lain-lain. Nah, gue ngambilnya fokusnya di cultural and creativity karena gue lebih suka aja dengan pelajarannya, lebih masuk ke otak gue kali ya, lebih nyaman lah buat gue pelajarin. Lalu bedanya dengan ekonomi ya, kalian bisa cari sebenarnya
apa sih bedanya ekonomi dengan business school? Kalau dari pemahaman gue sendiri, ekonomi itu lebih fokusnya ke banking. Jadi fokusnya ke lulusannya, setelahnya lulus akan jadi apa gitu, akan jadi kerja di banking, international trading biasanya, ada risk management, ada accounting, ada financial consultant, pokoknya seputar-seputar itu. Tapi kalau bisnis itu lebih praktikal, dia lebih ke skill, lebih ke managerial skill. Jadi kalau lulus kita bisa jadi entrepreneur, bisa jadi founder, bisa jadi CEO, bisa jadi project manager, bisa jadi head development atau new business planner dan semacamnya. Itu yang membedakan. Jadi kalau kalian suka entrepreneur nih, kalian punya bisnis fashion, jual-jual baju di Instagram gitu misalnya ya, atau jual reseller, kalian jadi distributor barang apa. Menurut gua sih business school ini sangat membantu untuk kalian memperdalam pemahaman kalian soal bisnis. Jadi bisa lebih expand, lebih besar nantinya, pemahamannya lebih, wawasnya lebih tahu, pemahamannya lebih dalam, dan semacamnya. Programnya kalau di MBA ini macam-macam juga. Ya, setahu gue yang paling general tuh ada 4. Yang pertama adalah full time MBA, itu 2 tahun yang gue jalankan sekarang. Itu jadi full time itu regular, seperti biasa aja, Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu libur, kuliahnya dari pagi sampai sore. Itu yang regular, yang full time MBA. Lalu yang kedua yang part time. Kalau yang part time ini dia tetap kuliahnya tetap sama sih, Senin sampai Jumat juga, cuman memang nggak sepadat yang Senin sampai Jumatnya regular karena kuliahnya malam. Jadi biasanya mahasiswa part timer MBA ini adalah yang sudah kerja. Nah, kalau di Jepang ini memang orang-orang Jepangnya gitu. Jadi mereka sudah kerja nih di suatu perusahaan. Pagi sampai sore mereka kerja, malamnya mereka kuliah gitu. Dan Sabtu Minggu biasanya juga ada kuliah, mereka masuk. Makanya kalau gua Sabtu ke kampus itu biasanya penuhnya sama orang-orang Jepang, Japanese MBA-nya. Sedangkan gua Global MBA, jadi yang international class. Itu yang kedua. Yang ketiga ada eksekutif MBA. Nah, kalau eksekutif ini sudah lebih tinggi lagi levelnya. Jadi biasanya para manajer-manajer nih, yang sudah manajer, mereka kuliah lagi untuk menjadi eksekutif MBA. Mereka mau jadi commissioner atau mau jadi levelnya director atau country manager, pokoknya lebih tinggi lagi dengan mata kuliah yang lebih padat gitu. Biasanya cuma setahun atau 1,5 tahun sudah bisa lulus. Yang keempat adalah online MBA. Jadi kita bisa kuliah sambil online sebenarnya. Jadi kuliahnya di Indonesia misalnya, lalu kampusnya di Eropa, di Belanda atau di Jerman, itu bisa. Programnya gue belum terlalu paham sih dan nggak nyari tahu lebih lanjut juga. Jadi intinya semua pelajaran assignment-nya itu take home. Kalian bisa kirim konsultasi dengan profesornya pun itu melalui video call, misalnya Skype dan lain-lain. Pokoknya online lah, segalanya online. Tapi prosedurnya dan langkah-langkah seperti apa gue belum terlalu paham ke arah sana. Itu sih. Apalagi ya, pokoknya itu yang gue lakukan sampai sekarang. Sekarang masih banyak kelas sampai semester gue selesai Februari tahun depan. Setelah itu gue akan fokus tesis aja sampai nanti bulan Juli. Mohon doanya juga. Lalu semoga ini video bermanfaat buat kalian yang ragu atau mau cari tahu soal business school di dunia seperti apa. Masuk Indonesia memang baru 10-15 tahun yang lalu sih. Tapi ya layak untuk dicoba, tetap worth to try lah istilahnya. Oke, kalau masih banyak yang mau nanya bisa di kolom di bawah, di kolom komentar gitu, karena gue bingung mau cerita apa lagi, karena memang kesehariannya seperti itu aja. Ya, jadi kalau kalian mau nanya silakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, di share, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah subscribe selama ini, sudah nonton video gue yang lain-lain, yang vlog yang aneh-aneh, yang gak jelas. Terima kasih, pokoknya stay healthy. Sampai ketemu lagi, dadah.